Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Toto Halilintar dan tentunya tim skuter selebriti kurang terkenal. Kali ini dalam acara yaitu pemilihan yang terbaik, 10 pertanyaan terbaik yang terpilih. Jadi hari ini mungkin sudah ada 1 minggu dan hari ini sudah saya putuskan untuk memilih salah satu atau dua dari kawan-kawan semua yang membuat pertanyaan kepada saya. Nanti pemenangnya atau winnernya akan saya umumkan lewat IG, Instagram, ya. Bisa saya mulai pertama nih. Pertanyaan yang pertama. Apakah alasan Toto Halilintar menetap dan bekerja di Amerika? Alasan Toto Halilintar menetap bekerja di Amerika. Tentunya alasan pertama adalah pekerjaan. Saya mendapatkan pekerjaan di sini. Kedua, saya merasa comfortable dan bisa melakukan. Ketiga, saya mempunyai keluarga di sini. Yaitu anak-anak saya juga di sini, keluarga saya di sini. Jadi itu alasan yang sangat mendasar sekali. Jadi itu alasannya kenapa saya memilih menetap atau bekerja di Amerika. Ya. Alasan yang pertanyaan yang kedua adalah perbedaan apa yang sangat mendasar antara tinggal di Indonesia dan tinggal di Amerika? Sangat beda sekali, terutama budaya dan kulturnya. Dan orang-orangnya pastinya sangat beda sekali. Kebanyakan sini tuh orang putih dan orang hitam mayoritas. Kalau di Indonesia kebanyakan orang seperti kita, Asia. Tapi tidak menutup kemungkinan di sini itu juga banyak orang-orang Asianya. Itu. Kedua, makanan. Makanannya sangat berbeda sekali. Ya. Sangat beda sekali. Dan juga masalah hukum-hukumnya juga sangat beda sekali. Jadi itulah perbedaan yang mendasar antara Indonesia dan Amerika. Itu ada banyak perbedaannya, banyak sekali, terutama bahasanya. Sini bahasa negaranya menggunakan bahasa Inggris. Kalau di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia atau Melayu, ya, yang dekat Indonesia lah. Walaupun kita itu berbeda-beda bahasa, berbeda-beda bahasa, itu perbedaannya seperti itu, ya. Jadi kalau diceritakan perbedaannya banyak sekali, sangat banyak sekali, ya. Dan sini transportasi itu beda juga. Itu diutamakan menggunakan mobil. Jadi transportasi itu udah menggunakan mobil, ya. Jadi kalau di Indonesia itu transportasinya masih bus, masih menggunakan motor dan sebagainya. Di sini mayoritas menggunakan mobil. Itu ya perbedaannya, ya. Yang ketiga, adakah warga Amerika asli yang keturunan di sini atau pendatang? Yang terutama yang ditanyakan adalah warga Amerika yang masih miskin
ada warga Amerika yang masih di sini itu ada banyak sekali. Ada yang tidak punya pekerjaan, ada yang tidak punya rumah, itu banyak sekali. Alasannya kenapa? Saya juga masih bingung. Kenapa kok warga Amerika yang banyak opportunity ini kok masih miskin, ya? Ya, tuh. Terus pertanyaan yang keempat ini ya, apakah orang Amerika kalau mau minum dimasak dulu? Nah ini itu pasti pertanyaan, ini itu sangat mendasar sekali. Itu termasuk perbedaannya. Tergantung yang mau diminum apa atau yang mau bikin apa. Kalau mau bikin tea atau kopi itu pasti dimasak dulu. Masaknya bisa secara manual atau secara mesin, tinggal mencet. Nanti sudah keluar air mendidih atau sudah campur dengan kopinya atau tea-nya tinggal keluar. Nah itu dimasak dulu. Tapi kalau untuk minuman biasa itu ada mungkin cuma 1% harus dimasak, tapi orang sini pun itu bisa minum dari air keran. Standarnya itu bisa diminum, air keran itu bisa diminum, standarisasinya. Tapi sudah orang-orang sini, saya sendiri juga menggunakan untuk minuman sehari-hari saya menggunakan botol water. Jadi botol water itu untuk minuman saya sehari-hari. Tapi saya lihat orang sini juga begitu. Ya, adakah orang Amerika memasak air kalau diminum? Nah ini yang kelima, ini yang banyak ditanyakan ini. Apakah warga Amerika itu toleransi terhadap Muslim di Amerika? Jawaban saya yes. Ya, ada yang tidak toleransi, tapi mayoritas di sini yes, toleransinya gede, kemanusiaannya juga gede dan dilindungi hukum. Di sini kamu mau beragama apa saja bebas, bahkan yang tidak mempunyai agama pun tidak apa-apa. Gitu. Di sini tuh yang penting jangan membuat kriminal, aman hidupnya. Ya. Untuk masjid-masjid dan untuk tempat beribadah yang lain itu sangat aman sekali. Sangat aman sekali dan itu dilindungi oleh hukum. Nah, warga di sini itu patuh hukum, sangat patuh hukum, ya. Toleransinya tinggi. Jadi jawabannya yes, sangat toleransi dan aman sekali. Ya. Ini ada pertanyaan yang adakah pesta pernikahan? Pernahkah ada di dalam acara pesta pernikahan itu keracunan massal? Saya belum dengar kalau keracunan massal. Ya, saya belum pernah dengar kalau keracunan massal. Pertama ya, saya jelaskan sedikit ya. Di sini tuh kalau catering dari restoran-restoran itu untuk pesta-pesta pernikahan itu ada standar kesehatannya dan itu langsung dicek dari Departemen Kesehatan. Jadi saya kira menurut opini saya belum pernah dengar dan mungkin tidak ada. Ya.
Dan mungkin yang kena keracunan itu ada cuma 1-2 orang yang biasa punya alergi. Contohnya punya alergi serin atau udang. Di situ cara masaknya dicampur udang, tidak tahu dan makan. Atau sudah tahu punya alergi udang, tetap makan. Nah itu mungkin bisa keracunannya di situ, ya. Ya, jawabannya adalah tidak ada. Saya belum pernah dengar. Ya, ini lucu sekali juga nih. Tapi ini profesional, ini tahu nih ya. Adakah dukun di Amerika yang dimintai tolong seperti di Indonesia? Dukun ini. Ini pertanyakan dukun. Minum dulu ya. Adakah dukun di Indonesia yang dimintai tolong seperti namanya bukan dukun ya kalau di sini itu ada. Itu menurut opini saya ya, karena ini nanti tidak saya jelaskan secara rinci karena ini nanti sangat sensitif sekali, jadi tidak saya jelaskan secara rinci ya. Yang pernah saya baca dan saya dengarkan itu bukan opini saya ya, jadi pernah saya baca dan saya dengarkan itu dukun-dukun di Amerika itu sangat kuat sekali, sangat kuat sekali. Kenapa? Yaitu di sini banyak orang Swiss. Orang Swiss itu kalau tidak salah yang saya baca ya, itu adalah peninggalan umat Nabi Musa. Dan kalau tidak salah itu holy book-nya adalah Taurat. Nah, Taurat itu sangat kuat sekali, ya toh. Bahkan ada yang bisa memindahkan gunung, tangan dimasukkan ke tanah bisa jadi pedang. Itu ceritanya itu ya. Dan itu memang benar, ini bukan khayalan doang. Cuma profesinya berbeda. Kalau di Indonesia seperti yang kamu lihat sendiri, kalau di sini bahkan ada sekolahnya. Dan itu juga menginspirasikan pembuatan movie atau film yaitu Harry Potter. Seperti itu. Ya, seperti itu. Harry Potter. Bahkan saya pernah membaca ilmunya itu bisa tahu di mana saja belahan bumi ini, di mana saja yang ada logam mulianya, emas, perak atau minyak segala macam, mereka tahu dengan ilmu itu. Dan yang terkenal dulu salah satunya yang pernah saya baca ya, itu bukan opini saya ya, itu David Copperfield. David Copperfield itu bisa terbang ya, itu adakah. Dan untuk diminta-mintai tolong kayak di Indonesia itu, di sini tidak ada, rakyatnya tidak percaya seperti itu, hal-hal yang seperti itu. Rakyat di sini sangat percaya dengan real, nyata. Bekerja dapat duit, bekerja keras dan menghasilkan uang, itu ya. Ada, jawabannya ada, tapi nama dan profesinya yang berbeda ya. Menginjak pertanyaan yang ke-8, apakah Toto Halilintar punya bisnis di sini? Jawabannya ya, saya punya bisnis di sini. Alhamdulillah, insya Allah saya bekerja dan saya mempunyai bisnis di sini ya. Itu jawabannya. Yang ke-9, udah menginjak ke-9 nih. Pernahkah benar-benar rindu Indonesia? Iya,
sangat rindu sekali. Karena kebanyakan keluarga saya, ibu saya masih di Indonesia. Tepatnya di Boyolali, Surakarta, Jawa Tengah. Jadi masih di sana. Ibu saya itu masih alhamdulillah, beliau masih sehat, masih kuat, masih hidup. Ya, beliau masih sugeng. Ya, beliau lucu, kalau mau mampir ke tempat saya boleh, nanti bisa sungkem atau minta doanya. Beliau itu sangat lucu sekali. Ya, terus menginjak pertanyaan yang ke-10. Kasih. Menginjak pertanyaan yang ke-10, yaitu bagaimana caranya menimbulkan rasa cinta Indonesia. Cinta Indonesia, NKRI, ya, cinta. Saya sangat mencintai Indonesia sekali. Karena apa? Saya lahir di sana, saya dibesarkan di sana, keluarga saya di sana, jadi saya sangat cinta sekali Indonesia. Cara menumbuhkan cinta Indonesia atau kampung halaman bagaimana? Dengan cara saya sendiri, caranya saya tuh membeli barang-barang yang berbau Indonesia. Contohnya saya mengkoleksi keris. Contohnya makan makanan Indonesia. Contohnya juga saya sering telepon video call sama teman-teman atau keluarga yang di Indonesia. Yaitu caranya menumbuhkan cinta Indonesia atau kampung halaman. Ya, seperti itu cara menumbuhkannya. Jadi kalau saya punya rasa kangen, itu yang saya lihat di rumah saya itu ada koleksi keris, ada koleksi batik, ada koleksi emas dari Indonesia, ya dari Bali, dari Jogja, itu banyak sekali. Jadi kalau melihat itu suasananya seperti suasana di rumah di Indonesia. Ini saya diberi tak minum dulu ya guys. Ini saya dikasih ya. Coffee guys. Ya begitulah guys, tadi 10 pertanyaan sudah saya jawab semua. Jawaban yang sangat mendasar sekali. Saya tidak bisa menjawab yang terlalu banyak. Sebetulnya jawabannya banyak sekali, ada. Tapi di sini karena waktunya juga sangat terbatas, jadi saya tidak bisa menjawab terlalu banyak ya guys. Ya, semoga jawaban dari saya bisa memuaskan atau bisa menginspirasi teman-teman semua dan semua yang melihat video ini. Dan thank you so much. Nanti pengumuman pemenangnya setelah saya upload di YouTube saya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada tim Skuter dan Mama Winda dan teman-teman semuanya. Lewat ini saya mengucapkan rasa terima kasih. Saya diterima di grup Alhamdulillah ya namanya, kalau nggak salah di grup Alhamdulillah saya diterima di sana dan saya bahagia sekali.
sangat-sangat bahagia sekali dan saya merasa terharu. Cuma saya itu diterima di sana gitu. Ya gitu dulu ya guys. Thank you so much ya. Apalagi ya, kayaknya sudah semua ya. Kayaknya sudah semua, nanti menunggu pengumuman saja ya. Alright, thank you so much you guys. Doa saya semoga sehat, selamat, selalu beruntung dunia akhirat, rezeki banyak, berkah, barokah dan berlimpah, bisa beli rumah, bisa membeli tanah, bisa naik haji dan ke Mekah dan berlimpah-limpah ya. Selalu beruntung di dunia dan akhirat, selamat di dunia dan akhirat. Thank you so much for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.